Saudara-saudara yang terkasih, sangatlah berbeda jika kita harus meninggalkan rumah kita, tempat tinggal kita, karena kita harus diangkut ke tempat lain sebagai tahanan, sebagai pekerja paksa, atau lebih parah lagi sebagai budak. Kita tercabut dari hidup dan kehidupan kita. Begitulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam konteks kehidupan kitab Yesaya yang kedua, yang disebut Deutero Yesaya, ketika bangsa Israel harus diangkut dari Yerusalem dan sebagai tahanan, sebagai budak di Babilonia oleh kerajaan Babel. Bait Allah yang mereka agungkan sebagai simbol, sebagai lambang kehadiran Allah, harus ditinggalkan rata dengan tanah. Rumah yang mereka miliki, tanah yang diberikan Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan sebagai tanah berlimpah susu dan madu, harus mereka tinggalkan. Mereka menjadi budak, pekerja paksa di Babilonia. Mereka tercabut dari hidup dan kehidupannya sebagai bangsa terberkati, sebagai umat terberkati, sebagai bangsa yang diberi mandat menjadi terang kepada bangsa-bangsa, menjadi berkat kepada bangsa yang lain. Mereka mengatakan bahwa Yahweh sudah kalah dan tidak berkuasa di negeri Babilonia. Pribadi-pribadi dari mereka nyala pelita yang hendak padam, sumbu yang hendak padam, dan mereka digambarkan seperti buluh yang hendak patah. Subbu namar nehet-nehet, bulu nanaing ponggol. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi padam dan patah. Tuhan akan menolong mereka. Mesias, mulut Allah yang disebut sebagai hamba Tuhan, Ebed Yahweh, pamangan ni debata, naposo ni debata, mengabarkan sesuatu yang berbeda kepada bangsa tersebut, bahwa seseorang yang diminyaki Tuhan akan hadir menolong mereka. Keterbuangan di Babilonia adalah gambaran keterbuangan manusia sepanjang masa. Jika seseorang jauh dari Tuhan, menganggap tidak membutuhkan Tuhan, maka dia dianggap seperti buluh yang hendak patah. Maka dia dianggap seperti pelita yang hendak padam. Itulah gambaran dari orang yang mencoba hidup dengan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kitab menjelaskan itu sejak semula dari kitab Kejadian. Bagaimana Adam dan Hawa, Tuhan memperlengkapi mereka sebuah taman. Tetapi Adam dan Hawa lebih suka hidup dengan cara berpikir sendiri, hidup dengan keinginan sendiri. Mereka melewatkan hukum yang sudah ditetapkan Tuhan, jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Babel juga gambaran kehidupan, bahwa Israel ingin hidup dengan cara hidup sendiri. Mereka tidak menghiraukan hukum Tuhan yang mereka terima melalui Musa. Mereka lebih tertarik dengan cara hidup bangsa-bangsa di sekeliling mereka, sehingga mereka mendapatkan penghukuman itu. Mereka terbuang ke Babilonia. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dari manakah datangnya keselamatan kepada mereka? Itulah yang hendak disampaikan kepada bangsa yang terbuang di Babilonia tersebut. Tuhan turun tangan. Tuhan datang kepada bangsa
yang di pembuangan tersebut melalui Yesaya hambanya, melalui Yesaya mulut Allah yang menyampaikan firman Allah kepada bangsa tersebut. Yesaya menyampaikan kepada mereka, lihat, itu hambaku yang kupegang. Tangan Tuhan memegang hambanya. Tangan Tuhan yang kuat memegang hambanya. Tangan Tuhanlah yang memegang Musa, sehingga Musa memiliki kekuatan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Israel di Mesir. Sehingga Musa mempunyai kekuasaan berbicara kepada Raja Firaun. Tangan Tuhanlah yang memegang hambanya. Saudara-saudara, betapa kita membutuhkan tangan Tuhan untuk memegang kita, supaya kita memiliki kekuatan, mendapatkan kemenangan, melewati kehidupan ini yang penuh kesulitan. Yesaya menyampaikannya kepada bangsa Israel. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada kita karena Yesus Kristus. Tangannya yang kuat sudah direntangkan untuk kita. Karena tangannya yang terentang, yang kuat itu terentang di salib, maka gereja ada, maka persekutuan ini ada. Itu yang Yesaya katakan kepada bangsa yang terbuang. Ketika mereka sudah hendak padam, ketika mereka sudah hendak patah di pembuangan Babilonia, Yesaya datang mengatakan kepada mereka, lihat hambaku. Tuhan tidak berbicara saja, Dia bertindak, Dia hadir, Dia Immanuel. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Itulah Tuhan kita. Orang yang jatuh tidak akan ditimpa tangga. Orang yang gadap tidak akan ditujang. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Ketika dia dipaku, disalib, malah dia dengan jelas berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak pudar. Ketika ajal menjemput, dia katakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara yang terkasih, Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan Anda. Dialah Tuhan kita, Tuhan gereja kita. Jika Allahmu, Allahku, Allah kita sedemikian kuat, Dia mendengarkan seruanmu, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara dalam hidup ini? Yesaya ingatkan bangsa itu bahwa mereka lupa tugas panggilan mereka sebagai bangsa yang diberkati, sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang diberi tanah berlimpah susu dan madu, tanah Kanaan. Bahwa tugas mereka menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka lupa tugas itu. Dan tugas itu ada pada kita sekarang, saudara-saudara. Jika Tuhan tidak memadamkan sumbu yang hendak padam, hendaknya kita juga seperti itu. Jangan padamkan pelita hati kawanmu yang hendak padam. Bantulah dia untuk bercahaya kembali. Itulah tugas panggilan kita sebagai gereja. Jika kita tidak melakukan itu, hati-hatilah, Babilonia menanti kita. Terima kekuatan dari tangan Tuhanmu, supaya kamu punya kekuatan untuk menolong temanmu yang hendak patah dan jatuh. Untuk itulah gereja ini ada. Untuk itulah persekutuan ini ada. Untuk itulah Tuhan memberikan persekutuan kita ada. Untuk itulah saudara hadir di sini. Untuk itulah kami ini diperbolehkan melayani, karena kita punya tugas panggilan di sini. Hari ini di beberapa WA saya membaca bagaimana Israel mensyukuri keadaan mereka hingga sekarang ini. Perdana Menteri Israel mengatakan kepada dunia, inilah kami, bangsa pilihan Tuhan.
Kami pernah dicabik-cabik oleh orang-orang Arab. Kami pernah dicabik-cabik oleh orang Jerman. Kami tercerai-berai. Kami pernah tidak punya tanah, padahal kami punya janji bahwa kami punya tanah Kanaan. Ketika kami tidak siapa-siapa, justru saat itulah kami akhirnya memiliki tanah dan negara seperti sekarang. Saat inilah keadaan kami teraman. Saat inilah kami bisa mengangkat kepala. Saat anak-anak kami memiliki Facebook, saat anak-anak kami memiliki Google, saat anak-anak kami menemukan obat-obat digunakan oleh dunia ini, kami menjadi terang atas bangsa-bangsa. Kita harus menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Karena itu tahun 2020, sesulit apapun tantanganmu, harus menjadi terang, harus menjadi pemberi kekuatan. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sudah menerima firman-Mu, bahwa tangan-Mu yang kuat akan menggenggam para hamba-Mu, para orang pilihan-Mu, untuk menjadi pelita, terang, untuk menjadi kekuatan kepada setiap orang yang Tuhan suruh para hamba-Mu untuk menerangi mereka, untuk memberitakan kabar-Mu kepada mereka. Pakailah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bahagia, kami bersukacita jika kami ini menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan hari ini. Amin.